Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Baru-baru ini terbongkar penyeludupan dan perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi. Perlakuan yang sangat kejam terhadap anjing. Diangkut dalam satu truk ratusan ekor tanpa diberikan ruang napas dan akhirnya banyak meninggal. Sesudah itu dilempar di suatu ruangan menunggu disembelih dengan mulut yang diikat. Banyak masyarakat internasional dan Indonesia protes. Anjing yang selama ini dianggap salah satu binatang peliharaan yang paling setia sudah diperlakukan sebagai bagian dari keluarga di banyak negara. Akan tetapi kenapa sampai sekarang Indonesia belum ada undang-undangnya yang memberikan sanksi pidana atas mengkonsumsi daging anjing? Inilah Hot Room, polemik penjualan daging anjing. Seperti biasa, kebiasaan Hotman Paris tanpa kopi luwak, white coffee. Saraf saya itu nggak menentu. Tapi kalau ada white coffee dalam setiap debat, jangan harap lawan saya bisa mengalahkan saya. White coffee, kopi luwak. Kita mengundang Kementan tapi tidak mau hadir. Oke, pertanyaan pertama kepada Christian Joshua Pale. Apa temuan Anda akhir-akhir ini? Anda lah yang sangat banyak memposting video-video penyeludupan anjing. Yang terakhir nih yang viral, akhirnya satu dunia tahu bahwa di Indonesia ini masih marak banget perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi. Ya. Ini yang di Semarang, tepatnya pada saat saya melakukan penggerebekan di tol Kali Kangkung, ya. Semarang. Di dalam situ ada 226 ekor anjing. 226 ekor anjing dalam satu truk? Terbesar se-Indonesia. Dalam satu truk? Dalam satu truk. Itu tumpang tindih begitu? Tumpang tindih, mereka ditumpuk, bahkan ada yang digantung dengan mulut diikat dengan tali rapia, keempat kakinya juga diikat, dimasukkan ke dalam karung. Oke. Dan itu mereka melalui perjalanan yang sangat panjang. Itu dari mana? Peternakan atau dikumpulin oleh pengumpul? Mostly anjing curian, karena banyak dari mereka yang menderita luka akibat diseret, bahkan ada yang dijerat sampai tali tambang ini menempel ke dalam daging lehernya. Jadi tidak ada khusus peternakan, nggak ada? Anjing bukan hewan ternak, anjing bukan untuk dikonsumsi, jadi tidak ada peternak anjing. Okay. Jadi mostly semuanya adalah anjing. Jadi dari daerah mana itu dicuri anjing itu? Hasil investigasi saya ada 3 kabupaten, ya. Tasikmalaya, Garut, Sumedang. Dan itu sumbernya? Sumbernya ada 4, mohon maaf, ada 4, Subang. Terus dijual kemana? Di Jawa, mostly dari Jawa Barat ini dibawa ke Solo Raya untuk dikonsumsi. Di Solo Raya? Di Solo Raya. Anda sudah ke Solo Raya, ada banyak restoran di sana? Sudah seperti kayak ayam penyet. Sudah seperti kayak di mana-mana ada restoran anjing. Bahkan dengan secara vulgar mereka memajang gambar anjing. Gambar anjing dengan tulisan sate guguk, sate Scooby-Doo. Yeah. Dan itu ya jamu, menjamur. Kalau kita di Jakarta banyak ayam penyet, tapi kalau di Solo hampir di pinggiran, Bang. Ya. Apalagi temuan Anda? Yang buat saya kaget, ini mind blowing, Bang ya. Mohon maaf, saya bukan mau syarat. Yang jual dan yang mengkonsumsi justru dalam ajaran agamanya dilarang haram. Ya, terus? Jadi ini yang buat saya agak sedikit miris. Apa karena percaya itu obat mujarab atau apa? No, lebih tepatnya karena ini bisnis miliaran. Bukan alasan mereka untuk jamu, alasan mereka untuk kesehatan, bullshit. Karena ini ada bisnis ini tuh miliaran, Bang. Ibarat saya berjuang Daud versus Goliat. Jadi yang saya lawan ini adalah mafia-mafia. Yang paling banyak di daerah mana? Solo. Dan satu yang saya tangkap ini, Bang, satu bulan dia bisa melakukan pengambilan anjing itu sebanyak 5 kali. Dari mana diambil? Dari 4 kabupaten ini, Pak, dari Jawa Barat menuju ke Jawa Tengah. Dalam penghasilannya saja sekali angkut bisa 15 sampai 20 juta. 5 kali pengangkutan dalam sebulan 100 juta. Coba. Davina dulu. Davina, temuan Anda apa sama? Kalau saya banyak berkomunikasi dengan tim Dog Meat Free Indonesia. Memang ini sebenarnya kampanye ini kan sudah lama dilakukan ya.
Dan banyak sih temuan-temuannya, mungkin saya bisa supaya gak salah baca data sedikit ya, Pak Hotman. Bapak atau Bang boleh? Boleh Bang Hot. Ya, jadi kayak seperti saya dapat data dari Dog Meat Free Indonesia, itu di Surakarta aja, kota Surakartanya sendiri saja ada 83 warung. Per bulan itu mereka 13.700 anjing dipotong. 13.000 anjing ya, dipotong? Itu di kota Surakarta aja. Ya. Di Surakarta? Ya, terus kalau untuk berbicara tentang Jakarta, Jakarta masih di bawah itu sekitar 9.400 per bulan. Di Jakarta ada 9.000, di mana itu warungnya? Banyak di Cawang kali ya, kayak banyak di kemarin di Jakarta Barat. Ya, banyak di. Kalau di Jakarta mungkin tidak seperti di Solo yang dimana seperti apa ya menjamur gitu. Masih agak ngumpet-ngumpet lah di Jakarta, tapi ada. Di Medan sekitar 10.000 anjing per bulan gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya? Sudah lama jadi ini, Bang. bisnis yang sangat besar-besaran lah begitu. Betul. Dan berarti apa? Ratusan ribu anjing dibunuh tiap bulan di seluruh Indonesia. Ya, betul. Oke, kepada Pak Dhani, Ketua Pengiyupan Guguk Sukoharjo. Pak Dhani, apa komentar Anda atas tanggapan Anda atas ini? Enggak, saya mau mengatakan membantah dari Mbak Davina tadi, mengatakan anjing di Solo Raya setiap bulan dikonsumsi 13.700. Itu dapat bukti dari mana itu? Apakah bisa dibuktikan di dunia nyata? Apa sekedar teori dari hasil survei-survei saja? Terus Mas, dari tadi Bang Christian mengatakan bisnis miliaran, uang miliaran untuk pedagang-pedagang guguk. Padahal kita itu uangnya itu hanya kecil, Bang. Bagaimana Bapak salah satu pedagang? Buat kita pedagang itu omsetnya miliaran. Bapak salah satu pedagang dan juga restoran anjing? Ya, saya juga pedagang, Bang, di Sukoharjo. Bapak pedagang atau pemilik restorannya? Saya pedagang di Sukoharjo, Bang. Oke, ada berapa anjing? Kalau saya omsetnya miliaran, saya pasti. Saya Surakarta tadi datanya. Gimana, Bang? Ada berapa anjing tiap bulan dikonsumsi di daerah Bapak? Ya? Di Sukoharjo itu ada 24-an warung, Bang. Itu di Sukoharjo. Berapa ekor tiap bulan di sana dikonsumsi anjing? Itu tergantung warungnya masing-masing, Bang. Kalau saya misalnya satu hari bisa motong 1 sampai 2 ekor. Itu kan tergantung warungnya, Bang. Tinggal dikalikan berapa warung itu satu bulan, tinggal ngitungin berapa ekor kan. Iya, di Sukoharjo ada 24 warung itu. 24 warung. Jadi total tiap bulan bisa berapa puluh anjing? Itu rata-rata satu warung itu bisa habisin 1 sampai 2 ekor, Bang. Dan jadi Anda membantah itu pernyataan Christian. Sukoharjo itu satu bulannya setiap harinya itu 2 ekor. Kalau dikalikan 1 bulan berarti kan 60 ekoran, Bang. Itu kok bisa Mbak Davina mengatakan 13.700 ekor, itu datanya dari mana? Dari mana itu Ibu Davina 13.000 ekor? Coba dari mana? Ini dari teman kami di Dog Meat Free Indonesia yang melakukan investigasi sudah bertahun-tahun, Bang. Di daerah mana 13.000 ekor? Itu di Surakarta, kota Surakarta sendiri 83 warung dan per bulan itu 13.700 anjing dipotong. Begitu. Sementara ada datanya. Itu bisa 5 saya kabupaten. Iya. Betul, ada datanya. Ya, Bang. Nah, dia ini di Sukoharjo, Bang. Yang kita bahas adalah Surakarta. Ini jauh beda. Nah, sementara anjing-anjing ini kan dibawa. Mas kan ketua paguyuban. Mas ketua paguyuban. Kalau Mas bilang 1-2 ekor itu bohong sekali. Dalam per minggu aja yang kami tangkap dalam setiap 5 hari sekali itu 226 ekor. Bagaimana bisa Anda bilang hanya 1-2 ekor? Come on. Warung-warung yang menjual menu daging anjing di Solo itu sangat bertebaran, Pak. Bukan 1-2 warung. Jadi kalau Anda bilang 1-2 ekor, Anda harus dipertanggungjawabkan omongan Anda. Tidak ada itu. 1 bulan saja, Pak. 1 bulan dari 1 orang ini bisa 1.500. Dalam satu kampung di Sragen yang hasil investigasi saya itu ada 6 pengepul, Pak. 1.500 kali 6 orang aja itu sudah berapa? Belum lagi dari Sukoharjo, belum lagi dari Salatiga, belum lagi dari Karanganyar. Nah, ini pengepulnya sudah banyak.
Jadi Anda jangan berbohong ke publik bahwa hanya memotong 1-2 ekor hanya menutup omset penjualan Anda. Karena dari hasil investigasi kita bicara data by data. Oke, jadi kita istirahat dulu. Nanti dari Paguyuban harus jawab ini karena katanya 13.000, Anda bilang hanya 60 ekor sebulan. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Horum, saya hanya tertarik lagi. Tadi Ibu Davina mengatakan ada satu restoran milik oknum DPRD di Solo, satu hari bisa motong berapa anjing? Milik oknum DPRD, kalau saya sebut nama. Ya. Satu hari bisa berapa? Tahun kalau dari 2016 dari Dog Meat Free Indonesia dengan Nata Satwa Nusantara ada 40 ekor Pak. Sekarang ini? Per hari. Dan kesannya mungkin lebih ya. Maaf tadi saya nggak bilang anggota siapa juga, tapi penemuan pernah penelitian bahwa survei dan investigasi bahwa satu rumah makan itu yang salah satu yang terbesar di Solo membantai 40 anjing per hari. Membantai 40 anjing per hari satu restoran di Solo, dan berapa ratus restoran di sana? Terakhir 83. 83 restoran berarti Indonesia. Berapa ribu anjing tiap hari tiap bulan dibantai. Ini kalau masyarakat internasional mendengar ini kita akan dicibirkan. Sekarang kita lihat dulu grafis berikut ini tentang di negara mana saja anjing itu dipidana kalau makan. Ini jadi 5 negara. Taiwan sejak 98 sudah melarang, nggak boleh makan daging anjing. Taiwan tahun 98. Lanjut. Penyembelihan. Korea Selatan mulai 2024 ya. Korea Selatan akan berlaku kalau nggak salah 2 tahun lagi ya. Hong Kong sejak tahun 1950 sudah melarang makan daging anjing. Semua ada sanksi pidananya. India malah yang di sana banyak tikus juga sudah melarang makan daging anjing. Ya. Amerika Serikat sejak tahun 2018 Kongres mensahkan larangan perdagangan anjing dan kucing. California sudah hampir semua negara bagian ini ya. Oke, jadi sekarang kita mau tanya dulu Pak sejarawan kita ini, Pak siapa Pak Heri, sejarawan. Ya, gimana komentar Anda atas ini? Apakah memang ini suatu karena dagingnya enak, suatu budaya atau apa? Ya gini Bang, kita harus memilah dulu sejarah konsumsi anjing dengan sejarah bisnis kuliner anjing. Kalau kita tarik dalam periode yang lebih lama, misalkan zaman Majapahit, abad 14 lah gitu. Anjing itu bagian dari rojo mongso. Istilah rojo mongso itu makanan raja lah gitu ya. Makanan raja. Melengkapi kuliner yang ada di kerajaan. Jadi anjing itu zaman Majapahit ya? Raja zaman Majapahit sampai ya zaman Majapahit. Ya, ini saya tarik lama dulu ya. Kenapa itu tradisi? Kenapa itu masuk dalam wilayah masyarakat Jawa terutama itu zaman Majapahit. Nah, kemudian masuknya ada Islam, pengaruh Islam. Tentu saja ini main kemudian halal haram. Tapi ada namanya masyarakat yang abangan, kemudian masyarakat yang non Muslim itu juga masih makan. Saya kasihkan contoh. Serat centini 1814 itu ya, dibuat 1814. Dalam serat itu kan produk dari dinasti Mataram Islam. Ya kita tahu sendirilah itu pengemban misi keislaman. Kemudian serat centini itu ditulis para pujangga, salah satunya juga orang yang sudah naik haji ya. Dalam serat itu disebutkan hidangannya juga anjing, tapi lah ini ada tapinya, anjing liar, anjing alas, anjing hutan. Itu. Nah, ini. Jadi pola konsumsi terus gitu. Nah, kemudian masuk ke era kolonial itu konsumsi anjing juga jalan, hanya saja yang dipilih adalah hewan anjing yang tidak bertuan. Makanya dalam perspektif hukum kolonial itu muncul Stadblad ataupun
undang-undang peranatan menyebutkan anjing yang tidak ada kalungnya atau peneng, istilahnya dulu peneng, itu akan ditangkap. Nah, akan ditangkap gitu ya. Nah, kalau setelah ditangkap itu biasanya itu dimakan oleh harimau, kebun binatang. Kalau di kasus Solo itu ada kebun binatang di Swidari. Sekarang ini gimana? Sekarang juga gimana? Dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang gimana sekarang? Sudah Apanya, gimana? Bang? Masih sangat parah nggak? Masih sangat Kondisi sekarang besar nggak? Hah? Sekarang ini di daerah mana Sekarang saja yang masih. paling banyak orang makan daging anjing? Ya Solo, Bang. Solo karena istilah saya itu menjadi kota keplek ilat ya. Jadi orang memanjakan lidah, makanan selalu enak dan bervariasi gitu. Kenapa Solo? Solo memang banyak. Ya Solo kita bisa melihat masyarakatnya, komposisi masyarakatnya sangat beragam gitu ya. Jadi ada yang Muslim pun ya juga makan, tapi Muslim KTP lah gitu. Kemudian ada yang Tionghoa juga makan gitu. Nah ini jadi memang sangat unik juga kalau boleh dikatakan dalam perspektif sejarah gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang itu udah dari sejak zaman dahulu kala ya sampai sekarang ya. Pak Slamet dari anggota DPR kita. Ini kan undang-undang itu kan dibuat karena kebutuhan masyarakat. Iya. Kenapa sampai sekarang DPR belum pernah membahas? Yang ada surat edaran dari Pemda, tapi karena tidak ada sanksi pidananya, orang tidak takut. Sebenarnya secara umum Bang, terkait dengan Undang-Undang Pangan sendiri, secara umum sudah memberikan gambaran bahwa pemerintah harus memberikan jaminan terkait dengan keamanan pangan, gizi. Yeah. Salah satunya adalah tidak merusak kesehatan dan sesuai dengan norma agama yang ada di situ. Tapi yang khusus tegas menyatakan itu pidana makan anjing belum ada? Belum ada. Sampai hari ini belum ada. Kira-kira ada, setelah mendengar begini, ada niat nggak untuk memulai membahas undang-undang? Ada terbisit nggak untuk para anggota DPR untuk mendengarkan suara rakyat dan suara masyarakat internasional? Iya, ketika kemudian ini sudah menjadi internasional, saya pikir payung hukumnya sudah ada, Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, termasuk di situ ada Undang-Undang Karantina. Tinggal kemudian kalau bayangan saya paling tinggal revisi Undang-Undang PKH bab tentang hewan yang non pangan. Jadi karena kalau kita khusus kan beberapa nanti kita turunannya kalau kita sebut anjing nanti kucing ada di dalamnya, makanya klasifikasinya nanti adalah. Tapi Bapak pribadi setuju nggak bahwa anjing itu adalah sudah melebihi binatang apapun, bagian dari binatang peliharaan yang sangat disayang manusia, sangat sayang kepada manusia, sehingga iya, saya dari sisi itu setuju, dan dari sisi tadi Undang-Undang Pangan kita sudah mengamanahkan agar dari sisi kesehatan tidak membahayakan manusia, di sini ada potensi rabies. Ya. Kemudian dari sisi norma budaya dan agama, mayoritas negara Indonesia ini adalah Muslim, maka dengan sendirinya saya sangat setuju ketika kemudian nanti dalam bentuk peraturan perundang-undangan kemudian kita masuk. Tapi sampai hari ini belum ada satu kata pun pembicaraan tentang rencana membuat undang-undang tersebut. Belum, karena isu ini juga baru kita dengarkan, belum ada ya? Belum. Bapak akan mengusulkan atau bagaimana? Karena ini rekan-rekan saya ini semua desa saya terus melalui Instagram. Ayo dong Pak Hotman, emang gue yang punya DPR gitu loh. Secara prinsip DPR ini adalah wakil dari rakyat. Ketika kemudian ada suara-suara yang disampaikan kepada kami, maka itu akan kami tindak lanjuti. Makanya nanti proses dari sini lakukan audiensi dengan kami. Oke, para anggota DPR yang terhormat, tugas kamu adalah mendengar suara rakyat. Dan malam inilah secara resmi banyak masyarakat nasional dan internasional meminta agar mulai dipikirkan buat undang-undang yang mempidana orang yang memakan anjing. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Ribuan anjing dikonsumsi, dipotong tiap bulan di wilayah Indonesia. Apakah memang itu perbuatan pidana atau tidak? Kita akan tanya kepada
Profesor Suparji Ahmad, ahli hukum pidana. Dan sebelumnya saya nggak boleh lupa white coffee, kopi luwak kesayangan Hotman yang bikin Hotman selalu mampu bersaing dengan profesor. Jadi gini Bang, bahwa ada beberapa regulasi yang bisa kemudian diperhatikan dalam konteks mencegah dan menindak perdagangan dan pemanfaatan anjing tadi itu. Misalnya undang-undang pangan Tapi kan nggak tegas di situ pidana. Ya betul, undang-undang perlindungan konsumen, peternakan dan kesehatan hewan, dan beberapa peraturan daerah, peraturan wali kota, surat edaran, dan termasuk kemudian KUHP. Memang tidak secara eksplisit dinyatakan larangan terhadap perdagangan dan konsumsi anjing tadi itu. Tetapi memang undang-undang ini masih minimalis. Setidak-tidaknya ada dan juga digunakan dalam Undang-Undang 1/2023 Undang KUHP yang baru itu. Belum ada memang satu tindakan-tindakan secara masif yang kemudian menindak. Karena disinilah persoalan yang dilematis, surat edaran, peraturan wali kota, peraturan daerah itu pada bersifat administratif penindakannya saja. Menurut sistem hukum kita, tidak ada pidana kalau tidak ada undang-undang. Benar kan? Asas legalitasnya seperti itu. Jadi surat edaran peraturan wali kota nggak ada gunanya. Hanya mengatur administrasi penindakan tapi tidak saja. bisa mempidana. Tapi minimalis sekali lagi untuk mengatur. Tapi kalau KUH pidana itu terlalu luas. Iya, penganiayaan hewan. Orang motong babi juga pasti dipidana. Iya, memang itu abu-abu terlalu luas. Tetapi kemudian lagi-lagi saya katakan tadi sangat minimalis untuk mengkonstruksi sebagai sebuah pidana. Jadi kesimpulannya menurut Bapak sampai hari ini mengkonsumsi anjing bukanlah perbuatan pidana. Ya, disitulah kemudian tidak secara eksplisit. Tetapi kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang tidak proporsional terhadap anjing tadi itu, mestinya ada proses penindakan. Dan selama ini juga ada yang ditindak untuk menganiaya anjing tadi itu, Bang. Ya kalau mau dikonsumsi ya pasti dianiaya lah, pasti dipotong lehernya kan. Nah, misalnya tadi itu dimasukkan dalam satu truk yang tidak peri kehewanannya tidak ada. Termasuk bagian sebetulnya tindakan penganiayaan tadi itu. Menurut Bapak, kalau memang masyarakat sudah menginginkan agar itu dianggap perbuatan pidana, satu-satunya harus segera terbit undang-undang. Ya, saya kira setuju bahwa salah satu undang-undang harus ada landasan sosiologis kebutuhan masyarakat. Dan secara filosofis kan memang sebetulnya bertentangan dengan kesehatan, bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan juga secara masyarakat beradab, civilized country. Ya, itu betul ada landasan sosiologis tadi itu, dan landasan yuridis belum ada norma yang mengatur secara tegas. Maka saya kira setuju adanya aturan secara eksplisit. Segera dibuat, usulan kepada DPR kita. Kemudian bersifat perubahan undang-undang yang ada atau undang-undang secara khusus. Tapi betul-betul ini ada kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga ada kearifan lokal yang juga harus ditampung, Bang. Tadi misalnya itu soal sejarah budaya bangsa kita itu dan bagaimana kepentingan ekonomi yang kemudian harus diatur supaya proporsional semuanya, Bang. Putri saya punya anjing. Sebelum putri saya pulang, dia akan menunggu di pintu sampai datang. Dan itu saya saksikan sendiri tiap malam. Betapa anjing itu adalah makhluk yang sangat setia. Itu saya perhatikan tiap hari. Akhirnya sampai saking sayangnya putri saya anjingnya dibawa ke Singapura sampai diurus imigrasi berbulan-bulan agar bawa ke Singapura. Akhirnya bisa shopping sekarang di Orchard Road. Sekarang Pak Ahmad Nur Hidayat, Anda sebagai ahli kebijakan publik, sudah waktunya nggak ini harus merupakan perbuatan pidana? Sebagai dalam perspektif analisis kebijakan publik, kita harus mencermatinya apakah mengkonsumsi sesuatu ataupun tidak mengkonsumsi sesuatu itu adalah melanggar kebijakan publik atau tidak. Kalau saya mau makan apapun, itu kan urusan private. Saya mau makan anjing, saya mau makan apapun sesuai dengan kepercayaan saya, itu sebetulnya ranah private. Tetapi dalam konteks kebijakan publik, kita lihat bagaimana orang mengkonsumsi anjing ini. Kita tahu bahwa 98% rabies itu ditularkan melalui anjing. Dan ini sudah termasuk binatang yang ini berbahaya buat kesehatan ya. Kalau ada ahli kesehatan itu mengatakan ada bakteri dan sebagainya. Tetapi kalau kita menggunakan langsung undang-undang secara legal tanpa diikut sertakan edukasi kepada masyarakat, apalagi yang sudah meyakini tradisi, ini akan berbahaya, Bang. Kenapa? Dari konteksnya akhirnya adalah peraturan itu top down. Sementara masyarakat meyakini hal yang berbeda. Sebetulnya kita bisa melakukan pendekatan edukasi yang lebih masif. Sayangnya ini tidak dilakukan di berbagai daerah. Ya, ada berbagai daerah termasuk Tomohon ya. Kita tahu pasar ekstrim. Di sana menjual apapun. Tapi mereka punya aturannya. Bupatinya, wali kota Tomohon itu mengeluarkan larangan untuk menjual di pasar ekstrim itu. Tapi apakah banyaknya permintaan agar melarang makan anjing
bukan karena soal rabies, tapi karena kecintaan terhadap anjing. Dianggap sangat dekat dengan manusia. Nah ini saya mau kritik, kalau kita cinta sama sesuatu kemudian melarang kita untuk dimakan, nanti daging kelinci itu bisa jadi kena undang-undang karena orang semua cinta kelinci. Kalau memang kebutuhan masyarakat begitu, hukum itu kan dibuat karena memang masyarakat mau. Nah menurut kami Bang, kita harus tahu yang namanya nilai-nilai tradisi dan norma modern. Ya. Kita tahu bahwa ada tradisi dan ada norma modern, yang modern ini dibangun dari rasionalitas. Sebetulnya kita melakukan edukasi ini penting. Ketika misalkan kita menemukan bahwa tradisi makan anjing misalkan, ternyata lebih banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya secara sains, secara norma modern. Nah disitulah kemudian kebijakan publik masuk. Saya mau tanya, sekiranya Anda makan anjing di suatu jalan di kota Inggris, Anda akan diapain? Kalau di negara lain tergantung dengan aturan yang... Tapi Anda setuju nggak bakal langsung dikeroyok? Kalau saya tidak makan anjing Bang, jadi saya nggak bisa. Kalau ada seseorang terang-terangan buka restoran, ya mungkin saja. Anjing di London, mungkin saja. Dibakar nggak? Mungkin saja, karena kan aturannya masyarakatnya dan tradisinya sudah menganggap ini adalah binatang yang harus dicintai dan tidak memberikan manfaat. Itu dia. Jadi saya pribadi berpendapat lebih condong hanya karena itu sudah dianggap bagian dari binatang peliharaan yang sangat dicintai. Itu kira-kira. Jadi Anda setuju nggak sekarang untuk Indonesia? Anda setuju nggak agar para anggota DPR kita yang terhormat ini untuk mendengarkan suara rakyat ini agar segera dibikin undang-undang? Setuju atau tidak? Saya kira harus diikut sertakan dengan edukasi. Saya setuju, tapi edukasinya jangan lupa. Sebetulnya begini, kalau kita melakukan edukasi dan dengan aturan yang ada, saya bacakan di daerah Wetas, Kulon Progo, ada seorang hakim yang melakukan memvonis 10 bulan dan mendenda 150 juta kepada pedagang seperti Pak siapa tadi yang dari surat Pak Dhani itu dipidanakan. Itu bisa karena melanggar namanya pasal 89 ayat 2 Undang-Undang 41 2014 tentang kesehatan hewan. Nah, artinya sebetulnya kalau kita yang saya ingatkan jangan sampai kita terlalu banyak undang-undang tetapi pengawasannya rendah. Ini kita sudah punya aturannya. Kenapa di Solo misalkan terjadi? Karena menurut saya pengawasannya yang rendah Bang oleh pemerintah. Jadi intinya begini, Anda setuju bahwa memakan anjing itu akan dipidana? Memakan anjing itu selama anjingnya itu adalah tidak mengandung rabies, seharusnya bagian dari tradisi. Kalau saya berarti Anda setuju dong? Setuju dong anjing itu bisa dimakan asal anjingnya anjing sehat. Tapi data. Coba Pak Christian setuju nggak gimana? Kita bicara data by data ya. Dari beberapa banyak rumah jagal yang saya gerebek, kondisi anjingnya itu semua rata-rata tidak sehat. Bahkan kemarin yang di Semarang itu 1 positif rabies dan puluhan mengidap penyakit cacing jantung. Difolaria imitis, dan penyakit cacing jantung ini bisa menular juga ke manusia. Jadi harus dipikirkan jangan hanya kita berpatokan pada rabies, tetapi ada zoonosis. Nah, zoonosis ini, jadi kami ini para pecinta anjing bukan hanya menyelamatkan karena kami sayang anjing lalu kami mengatakan daging anjing bukan untuk dimakan, tidak. Kami juga menyelamatkan jutaan masyarakat yang tidak mengkonsumsi daging anjing. Ada bahaya yang mengintai mereka. Ya, kalau boleh saya nambahkan. Anda itu keberatan anjing dimakan karena cinta anjing atau karena soal kesehatan? Dua-duanya, Botlip. Karena semuanya gini Pak, yang di Semarang ini cacing jantung, rabies itu sudah positif, cacing pita, bahkan mereka juga mengidap penyakit parvo dan distemper, saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Itu Pak Spale yang ingin saya katakan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kebijakan publik. Saya sampaikan begini. Teman-teman di Solo ketika mereka banyak jualan, kemudian didemo oleh para pecinta hewan, kemudian mereka mengganti sate guguknya dihilangkan, sate jamu. Apa yang terjadi Bang? Orang yang nggak ngerti datang konsumsi. Jadi atau anjing. Iya, jadi orang yang nggak tahu akhirnya malah menjadi masalah karena mereka takut didemo oleh para pecinta hewan. Yang maksud kami akan lakukan adalah harusnya ini adalah peran pemerintah untuk mengatur, bukan begini penyelesaiannya yang terjadi di Surakarta itu penyelesaiannya menurut saya nanggung. Gimana? Mau apa? Mungkin kita jangan fokus di soal makan ya, tapi lebih kepada regulasi yang dilanggar. Gitu loh, karena selama aktivitas itu terjadi banyak pelanggaran yang terjadi gitu loh. Anda mengatakan jawabannya adalah yes or no, boleh atau tidak mengkonsumsi anjing? Tidak boleh, karena tidak pernah ada di dunia ini yang bilang bahwa anjing itu adalah hewan untuk dikonsumsi. Bukan bagian pangan. Bukan bagian dari pangan. Paguyuban, gimana Pak Dhani? Pendapat Anda? Ya Pak.
apakah memang anjing itu tidak boleh harus dipidana? Anda setuju nggak bahwa ada undang-undang segera dipidana kalau orang makan anjing? Kenapa tidak boleh? Hah? Kan bukan pangan. Nah, kenapa tidak boleh, Bang? Kita makan tidak ada yang melarang. Maksudnya dari pembeli sendiri, dari pembeli sendiri membeli masakan kami, saya tidak memaksa pembeli untuk membeli masakan yang kami olah. Terus yang kedua, pembeli tidak pernah menuntut kami, bahkan puluhan tahun dari saya jualan dan teman-teman jualan tidak pernah ada yang namanya laporan makan daging anjing terus kena penyakit, terus mati, terus kena penyakit yang lain-lain, Bang. Rabies itu cacing parvo yang kayak dikatakan Chris itu, tuntutannya mana? Kalau ada, pasti penjual akan dituntut dari itu, Bang. Tuh gimana tuh? Terus dari Pak Desi dia bilang apa urugi lo katanya, coba. Dia hanya berbicara. Sorry, boleh aku tambahin. Perdagangan ini sudah mengancam kesehatan nasional. Ini adalah bisa menyebarkan penyakit rabies karena operasional yang masif, transportasi yang masif terhadap hewan-hewan ini, terhadap anjing itu bisa menjadi penyebaran rabies. Nomor Itulah satu. Bang yang saya katakan tadi, saya ingin menambahkan. Ya sebetulnya dalam perspektif kebijakan publik yang harusnya dilarang adalah perdagangan komersialnya. Kalau orang mau makan apapun sesuai dengan diyakini, itu bebas-bebas saja sebagai hak asasi. Petani dan si pengepul ini. Pak Dhani, pedagang pemilik restoran anjing di Sukoharjo, mau ngomong apa? Bang, saya mau tanya sama Mbak Davina soal data-data tadi, Bang. Di Solo itu cuma ada 27 pedagang anjing, Bang. Di Karanganyar 15 anjing, di Sukoharjo 24 pedagang anjing, Bang. Kok tanya dari mana? Ini pedagang saya kumpulkan di sini semua, Bang. Di dekat saya semua ini. Solo Raya ini. Saya sangat mengerikan. Saya punya data di depan Mbak Davina itu. Saya punya data. Bahkan Bapak cari di Google Maps itu sudah muncul nama-nama warung yang penjual daging gini anjing. Mas Kris, kalau situ saya sadar, Mas berbicara ini kan sebagai pedagang. Masih tidak percaya, kita bisa investigasi di lapangan sekarang, Bang. Silakan. Dan kita bisa investigasi di lapangan sekarang. Mana yang benar, mana yang kuat. Iya. Oke, sekarang gini, menurut Anda data jumlah restoran di Solo berapa? Dari hitungan saya sendiri itu ada 50-an. 50-an. Di Sukoharjo Anda tahu nggak? Kalau di Sukoharjo ada beberapa tapi tidak. Oke, di Solo ada 50-an. Ada 50-an. Menurut Pak Dhani ada berapa di Solo? 50-an itu yang di Solo ada 27 pedagang anjing, Bang. Di Karanganyar ada 15, di Sukoharjo 24. Datanya ngawur. Ini pedagang berdasarkan data investigasi dan survei DMFI di Solo itu ada 83 warung juga. Tidak pakai data asli itu namanya hoax itu. Kita semuanya bisa kasih data loh. Kita pakai data. Fakta ini bukan opini, ini fakta. Benar, Bang. Jadi data nggak terlalu penting sebetulnya. Oke, bentar saya mau minta tolong bicara satu lagi. Ya, silakan. Tadi yang mengatakan siapa itu Bapak tadi siapa itu dinamakan Rica Guguk. Itu yang merubah itu Pak Jokowi. Dulu masih menjabat wali kota Solo. Yang tahun 2005 pedagang Solo itu dikumpulkan, Bang. Dulu kan ada orang salah masuk warung namanya Sate Jauh. Terus pedagang dikumpulkan semua, disuruh Pak Jokowi merubah namanya Rica Guguk, terus mengasih spanduk sama Rica Guguk plus gambar kepala anjing, Bang, supaya pembeli tidak salah masuk warung lagi. Itu yang benar, Bang. Kapan itu? Bukan sekali lagi. Pembeli itu. Jadi Anda kalau sampai nanti DPR mengeluarkan undang-undang, lu kalau jualan anjing lagi dipidana, tanggapan Anda apa? Singkat. Di penjara gimana? Kita tidak setuju. Kita minta audiensi untuk memikirkan nasib pedagang di Solo Raya ini, Bang. Kita juga cari uang dengan cara pedagang begini, Bang. Kalau gitu berarti Anda akan melawan ya, Anda akan melawan ya. Kita istirahat dulu. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Terlepas dari pro dan kontra, Pak Slamet sebagai anggota DPR, apakah Bapak setuju apapun alasannya sebaiknya
mengkonsumsi anjing itu adalah perbuatan pidana dan perlu undang-undang? Ya, jadi sebenarnya secara umum perangkatnya sudah ada, tinggal kemudian nanti diperankan apakah nanti kemudian kita perlu masuk itu. Jadi setuju ya? Secara pribadi kami setuju, dan dalam proses pembuatan undang-undang nanti hearingnya kan kita akan mendengarkan semua pihak. Terima kasih Pak Slamet, anggota DPR. Oke, Ibu Davina. Data apa yang Anda punya sehingga Anda mengatakan bahwa perdagangan anjing ini sudah sangat membahayakan? Data otentik atau apa? Tadi paguyuban menentang Anda. Ya, berdasarkan juga survei dan survei dan polling ya dari DMFI, Dog Meat Free Indonesia, dan juga polling Nielsen bahwa hanya 7% yang setuju perdagangan daging anjing ini. 7% dari siapa? Dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. Hanya 7% yang mengiyakan ini yang mengiyakan boleh dimakan. Termasuk Pak Dhani tentu. Obviously. Lalu 93% itu menentang dan meminta untuk ini di-ban. Terlepas dari apakah rabies atau tidak, faktor utama apakah ada kecintaan kepada anjing? Bukan, ini mengenai juga kesehatan masyarakat nasional. Secara internasional Anda setuju nggak lebih condong karena memang anjing itu dianggap adalah bagian dari kehidupan keluarga? Itu juga, tapi kan memang selama ini anjing itu tidak pernah masuk dalam kategori satwa untuk dimakan. Hewan untuk dimakan gitu, hewan pangan ya, tidak termasuk. Jadi hanya 7% rakyat Indonesia yang setuju anjing boleh dimakan. Dan 93%-nya tidak setuju dan kita harus menanggung di mana keamanan kesehatan nasional itu dan terancam. Karena mayoritas begitu sebaiknya DPR mendengarkan suara rakyat. Betul. Pak Joshua Pale, apa yang paling penting apa? Ini penutup nih soalnya. DPR RI harus segera mengeluarkan undang-undang pelarangan konsumsi daging anjing. Karena satu, anjing bukan hewan ternak dan kita harus juga melindungi kesehatan masyarakat luasnya. Selain anjing ini sangat dekat dimanapun dari berapa ribu tahun yang lalu, anjing ini sangat dekat dengan manusia. Satu-satunya hewan yang paling setia. Nah, dan juga kita harus juga memikirkan Pak, jangan hanya karena kepentingan dari segelintir populasi manusia yang penikmat daging anjing, kita mengabaikan 93% masyarakat luas yang tidak mengkonsumsi. Harusnya DPR mendengarkan suara mayoritas rakyat. Mayoritas rakyat, benar. Pak Dhani gimana nih? Pak Dhani paguyuban anjing, 93% katanya rakyat Indonesia melarang, tidak setuju makan daging anjing. Anda gimana? 93% itu data dari mana Bang? Itu cuma dari mayoritas mereka aja itu. Itu dari komunitas mereka saja. Bapak polling ini kalau itu ada datanya Pak. Kami tidak asal ngomong, itu investigasi dan survei yang ada. Dan kami di sini berbicara untuk public interest. Anda berbicara pribadi, interest pribadi. Karena bisnis. Pak Dhani Kristiawan berbicara karena bisnis. Apalagi Bapak adalah salah satu anak buahnya dari Donald Haryanto. Kita investigasi langsung di Solo Raya. Sudah kami lakukan. Seharusnya Bapak tahu. Seharusnya Pak Dhani tahu bahwa perbuatan Bapak, perdagangan Bapak itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014. Bapaknya harusnya sadar, perbuatan Bapak ini bukan hanya membahayakan segelintir warga Solo, tetapi juga ada seluruh masyarakat luas lainnya gitu loh. Jadi Bapak jangan hanya memikirkan kepentingan yang Bapak dapat dari hasil penjualan daging anjing. Transportasi yang masif itu penyebar rabies nomor 1. Oke, saya tengahi. Kita berbeda pendapat soal itu. Pak Heri gimana? Sejarawan, Pak Sejarawan, apakah harus segera undang-undang mempidanakan makan anjing? Lagi, Bang. Saya mau tanya ke Bang Kres itu, Bang. Oke. Saya mau satu lagi, Bang. Tanya Bang Kres itu anjingnya di mana itu, Bang? Yang 236 dari galak dari gua. Iyalah, berdarah panas. Pak Heri gimana? Ya oke Bang, saya ingin memberikan penjelasan historis ya. Jadi langsung ini akan terlalu sulit. Nggak usah historis. Ini waktunya sudah singkat. Anda sebagai sejarawan setuju nggak bahwa pemakan anjing itu sebaiknya dilarang dan dipidana? Tidak setuju ketika itu menjadi yang dikonsumsi adalah hewan hutan. Itu kan tidak ada pemiliknya. Nah itu yang menjadi garis merah ya gitu. Kalau anjing hutan kan tidak ada pemiliknya, itu bisa dikonsumsi itu. Ini nggak ada kaitan dengan soal kepemilikan Pak. Ini kaitannya aspek kesehatan, tapi lebih banyak demandingnya itu karena anjing itu dianggap adalah bagian dari keluarga sekarang ini.
apalagi di masyarakat Eropa, masyarakat internasional, di negara beradab itu anjing itu benar-benar Anda kalau makan anjing di sana dikeroyok langsung. Jadi tidak ada kaitannya dengan kepemilikan, Pak. Gimana, Pak? Anda setuju nggak bahwa segera keluar undang-undang karena 93% masyarakat maunya begitu, yang makan anjing masuk penjara? Gimana, Pak? Tidak setuju, Bang. Tidak setuju karena saya melihat realitas kota Solo itu ya juga. Ya karena ini banyak sekali juga pro kontra gitu ya. Jadi masyarakat yang banyak yang minat ataupun yang tidak gitu. Ini saya untuk kasus potret Solo. Saya sebagai peneliti sejarah kuliner Solo itu melihat ini akan muncul gesekan banyak gitu ya. Oh. Jadi 2 lawan berapa nih? Pak Gibran sendiri kan sudah mendengungkan tentang SGIE di salah satu debatnya kan. Sementara Solo sendiri itu marak sekali, mungkin yang terbanyak dan bahkan secara vulgar menjual masakan daging anjing ini di pinggir-pinggir jalan. Nah, saya pikir si Dhani Kristiawan ini sendiri juga perlu dipertanyakan gitu. Kenapa? Ya jelas dipertanyakan, satu, dia sudah jelas melakukan tindakan ilegal. Yang kita bahas ini kan sudah ada aturan undang-undangnya bahwa penjualan menu daging anjing ini sudah tapi harus diakui bahwa memang undang-undangnya itu abu-abu. Gimana Pak Suparji? Ya. Undang-undangnya itu memang abu-abu. Coba gimana? Saya kira betul bahwa undang-undangnya masih belum terang benderang. Benar. Tapi setidak-tidaknya untuk mengatasi situasi yang ada bisa dimanfaatkan undang-undang yang ada. Ya. Tapi ke depan akan lebih baik dengan menggunakan batu uji agama, ideologi, kearifan lokal, ekonomi, atau keluar undang-undang baru. Perlu ada undang-undang atau regulasi yang spesifik melarang tentang itu. Sekali lagi perlu juga memperhatikan aspek keseimbangan, aspek kearifan lokal, aspek kepentingan ekonomi, tapi juga aspek kesehatan. Dan kita sebagai negara Indonesia gunakan batu ujinya apa? Yaitu agama, ideologi, konstitusi, nilai-nilai universal yang berlaku di dunia internasional, serta kearifan lokal, nilai-nilai sosiologis yang berlaku di masyarakat. Itulah urgensi menyusun sebuah undang-undang. Tapi Anda setuju nggak? Secara civilized country, masyarakat beradab, memang makan anjing itu adalah perbuatan yang sangat tidak beradab? Ya, saya kira sangat tidak beradab karena pertama, bukan bagian dari pangan, ya, tidak boleh dikonsumsi. Kedua, mengganggu kesehatan dan bisa menyebabkan peredaran penyakit. Dan saya kira semuanya sudah jelas. Dan kemudian kalau memang ada yang mempercaya tentang itu, tentunya perlu ada pembatasan-pembatasan yang ketat. Sehingga kemudian tidak mengganggu pihak lain yang tidak mengkonsumsi tentang itu, Bang. Gitu. Pak Ahmad? Saya secara pribadi ya, kalau secara pribadi memang melarang mengkonsumsi alasannya? Ya, alasannya pertama adalah penyakit, norma modern dan juga masalah keyakinan agama. Cuman masalahnya adalah ketika misalkan setiap orang yang makan anjing dipidana, kemudian ini masuknya apa? Delik aduan atau apa? Itu delik Pak, nggak bisa lagi delik aduan, delik biasa. Delik umum. Nah, maksud saya begini, kita harus mempertimbangkan antara hak asasi, tradisi dan norma-norma modern. Kalau seandainya satu masyarakat itu memang sudah seperti negara maju, mereka meyakini norma modern, aspek kesehatan dan sebagainya, bisa kemudian kita keluarkan pertanyaan saya, Anda yakin nggak bahwa 93% rakyat Indonesia mengutuk memakan anjing? Sebagaimana tadi, Nelson itu lembaga riset internasional. Iya. Anda yakin nggak? Anda kan ahli kebijakan publik. Iya, Anda setuju nggak? Saya yakin, apalagi di masyarakat Islam, di Indonesia mayoritas Islam. Anda setuju nggak hasil riset 93% katanya rakyat Indonesia mengutuk makan anjing? Saya setuju, saya yakin. Kalau sudah 93%, bukankah hukum itu dibuat karena keinginan kebutuhan masyarakat? Kalau sudah 93% ya sudah waktunya dong dibikin undang-undang. Kalau kita di kebijakan publik yang bicaranya adalah apakah ini pribadi preference atau kita memperbaiki rantai makanannya, rantai supply-nya. Saya lebih kepada undang-undang itu adalah melarang rantai supply-nya. Tidak ada lagi perdagangan komersil mengenai anjing misalkan. Bagaimana anjing itu dibunuh? Tempatnya di mana? Kan kalau misalkan ini komersial, ini kan dilarang semua. Sebetulnya aturannya sudah dilarang. Tapi selama tidak ada sanksi pidana, nggak akan ada yang takut. Tidak akan efektif. Tidak efektif. Iya. Harus ada undang-undang pidananya. Oke, Pak Slamet DPR. Kapan ini para aktivis ini bisa audiensi ke DPR? Bapak bisa jadi promotornya nggak? Jadi begini. Nih, dengarin ini.
Pertama harus dilakukan audiensi. Yang jelas dalam pembuatan undang-undang nanti ada naskah akademik, yaitu yang akan kita lihat sejauh mana kemudian tadi pertimbangan fisiologisnya, kemudian pertimbangan juridis dan lain-lain kita kaji, dan kita juga melakukan hearing, baik yang pro maupun kontra kita dengarkan dan di sisi mana. Kalau secara pribadi dengan berbagai alasan kami setuju untuk kemudian muncul peraturan perundang-undangan, tinggal apakah nanti dia ada di revisi Undang-Undang PKH yang ada, ditambahkan dengan revisi itu ada pidana dan khusus anjing, atau nanti undang-undang baru tinggal Emang apa ruginya kalau sampai keluar undang-undang melarang makan anjing? Ruginya apa bagi? Siapa yang rugi? Oh enggak, kalau DPR tidak bicara nanti, makanya nanti kita akan dengerin naskah akademiknya seperti apa. Makanya tadi ketika kita undang saja. Nanti teman-teman aktivis dari itu kita dengarkan. Kapan Anda mau datang? Sudah Pak Slamet nih, minta nomor handphonenya dari Petro. Anytime Pak, justru kami ini momen ini sudah sangat tepat ketika dunia internasional lagi menyoroti Indonesia. Betul. Kami sangat berharap sesegera mungkin untuk dilakukan audiensi dengan Komisi 4 DPR RI. Ya, karena memang begini, begitu itu sudah menjadi isu internasional seperti lingkungan hidup, kemudian seperti ini, maka dengan sendirinya pemerintah dan DPR harus merespon. Nah, termasuk pedagang anjing saya kira perlu diundang. Ya, jadi nanti pedagang semua anjing, jadi seimbang semuanya kan itu. Kami membuka diri kapan untuk kemudian datang kepada kami melakukan audiensi. Gimana Bu Davina, kapan datang audiensi? Secepat mungkin, segera mungkin terima kami. Anda akan membawa siapa pendukung saudara? Yang jelas tidak perlu bawa partai-partai gitu. Kami siapkan kajian naskah akademiknya yang memang bisa meyakinkan. Oke, Anda siapkan naskah akademisnya. Sudah disiapkan oleh Dokmit Free Indonesia. Kami punya data survei dan investigasi kok. Itu bukan data ece-ece atau cuma Pak Dhani, paguyuban pedagang restoran anjing di Sukoharjo, Anda datang nggak berantem di DPR dengan para aktivis ini? Dan bersedia nggak kalau semua pedagang anjing dari siap ya? Oke, siap datang. Ada berapa pasukan? Kita mau mencari keadilan untuk pedagang-pedagang guguk seluruh raya, Bang. Kita berani datang. Ini kejam. Kita akan memberikan data-data yang benar untuk membantah datanya Mbak Davina tadi. Iya. Aktivitas ini kejam sekali. Oke, jadi tantangan Anda sudah ditunggu oleh para pemilik restoran anjing di Sukoharjo. Kira-kira bawa masa berapa ratus pedagang anjing? Pemilik restoran. Banyak Bang, sebanyak-banyaknya. Kita pasti akan datang sebanyak-banyaknya. Maunya berapa? Maunya berapa kita sediakan. Game on. Sekejam. Kita bukan hanya pedagang Bang. Bahkan nanti penikmat masakan anjing akan kita ajak Bang. Untuk membuktikan kalau mereka itu makan masakan yang kami olah, tidak kami paksa Bang. Oke. Dan mereka tidak sakit karena makan daging anjing. Saya terakhir kepada Bapak. Iya. Bapak sebagai pemilik restoran jual daging anjing, Bapak makan nggak tiap hari dan apa manfaatnya untuk tubuh Anda? Saya makan kadang-kadang Bang. Saya dulu ada yang pesan sop kaki anjing itu untuk menaikkan trombosit Bang. Terus daging anjing juga bagus. Tidak pernah terbukti secara saintis ya. Kita akhiri. Tidak ada sekarang sudah menganggap bahwa makan anjing itu bisa merubah trombosit. Aku jadi bingung. Asumsi pribadinya dia yang tidak didasarkan dengan penelitian. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Kita harus akhiri. Yang pasti bahwa memakan anjing itu secara civilized country, secara internasional dianggap manusia tidak beradab. Itu secara internasional. Ya, itu kita harus akuin itu. Betul. Apakah Indonesia pada akhirnya akan menerima itu, kita lihat nanti. Jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam karena hostnya sangat ganteng. Gila emosi. Ayo silakan Pak, silakan. Metro. Dipersembahkan oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.